Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini. Pada pertemuan virtual kali ini, kita akan melakukan pembahasan yang bertopik perwujudan entitas dan identitas bangsa dalam pembelajaran abad 21 melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Adul Sarif. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Adapun anggota kelompok 8 yaitu yang pertama, saya sendiri Adul Sarif selaku moderator. Yang kedua, Yosua Noli Jatmiko. Yang ketiga, Ida Mahyudi, dan yang keempat, Cindy Puspita selaku pemateri. Untuk mempersingkat waktu kita, selanjutnya saya persilahkan kepada para pemateri dari kelompok 8 untuk memaparkan materi-materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku pemateri pertama yang akan membahas latar belakang materi kita. Pendidikan adalah ujung tombak bangsa-bangsa karena generasi yang berpendidikan akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Menurut Noto Nagoro, bangsa Indonesia adalah sebagai kuasa materialis Pancasila. Pancasila harus diwariskan kepada generasi-generasi muda bangsa Indonesia berikutnya, yaitu melalui pendidikan. Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia, suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Menurut Widodo, DKK dalam Ari Satriasi 2016, identitas nasional berasal dari kata identi yang berarti ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dan kata nasional yang berarti kelompok lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa, dan kesamaan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Asrial ETAL 2022, peserta didik sekarang memegang peran penting di masa yang akan mendatang. Pendalaman ilmu, pengetahuan, dan pendidikan karakter menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam lembaga pendidikan, berdasarkan kepada Pancasila yang mencerminkan pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kita masuk ke dimensi profil pelajar. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan volume 4 nomor 3 tahun 2023 menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Materi selanjutnya saya lempar ke teman saya. Baik, saya sebagai pemateri kurang akan melanjutkan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia senantiasa memperdalam dan menetapkan pemahamannya akan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar Indonesia juga berakhlak mulia pada dirinya sendiri. Ia selalu menjaga integritas dan merawat dirinya sendiri baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pelajar Indonesia juga selalu berakhlak mulia dan adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan dalam konteks ini merupakan himpunan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pelajar Indonesia terkait keberadaan diri, kelompok, budaya di lingkungan lokal dan global yang majemuk.
Dalam konteks bernegara, kebinekaan global mendorong berkembangnya kebanggaan dan pemahaman terhadap keberagaman dan identitas nasional, semangat kebangsaan, persatuan, dan patriotisme yang utuh, serta kecintaan terhadap tanah air sebagai wujud dari nasionalisme. Yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemampuan itu didasari oleh diantaranya sifat adil, hormat kepada sesama manusia, bisa diandalkan, bertanggung jawab, peduli, welas asih, murah hati. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang memiliki prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dengan didasari pada pengenalan akan kekuatan maupun keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Pelajar Indonesia mampu menetapkan tujuan pengembangan diri dan prestasinya secara realistis, menyusun rencana strategis untuk mencapainya, gigih dan giat dalam mewujudkan rencana tersebut, serta bertindak atas kehendak dan prakarsa dirinya tanpa perasaan terpaksa karena adanya tuntutan atau desakan dari orang lain. Baik, saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara adil sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan banyak hal berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis mampu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang kreatif. Ia memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kebermanfaatan dan dampak ini dapat berupa hal yang personal, hanya untuk dirinya, maupun lebih luas ke orang lain dan lingkungan. Berpikir kreatif yang dimaksud adalah proses berpikir yang memunculkan gagasan baru dan pertanyaan-pertanyaan, mencoba berbagai alternatif pilihan, mengevaluasi gagasan dengan menggunakan imajinasinya, dan memiliki keluasan berpikir. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21, yaitu profil pelajar Pancasila, yang merupakan rumusan dari cita-cita pendidikan nasional serta sintesis dari berbagai referensi termasuk hasil kajian di Indonesia dan juga di tingkat internasional. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia yang demikian itu adalah pelajar yang memiliki 6 dimensi yang terbangun secara optimal dan seimbang. Keenam dimensi tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, yang mana merupakan perwujudan dari nilai Pancasila sebagai upaya untuk menguatkan pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah. Pengaturan struktur kurikulum perlu diperluas, tidak hanya mengatur program intrakurikuler, tetapi juga program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sekian dari pembacaan materi, saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok 8 dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.